Ada, ya. Oke, sekarang sebelah saya ya. Siap Bapak. Halo, ada yang Bapak tahu? Apa yang nanti ya? Ada apa? Terima kasih Kak. Oh, apa kek? Apa Belum ada ini. Belum belajarin. Halo, kembali lagi bersama saya Kenny Bunbun dalam acara KBB Kenny Buka-Bukaan. Untuk sesi kali ini, saya akan mengundang beberapa narasumber untuk membahas tentang bahasa Mandarin yang pastinya juga berhubungan dengan negara China. Selain itu, materi-materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini juga akan memberikan edukasi-edukasi yang baik buat kalian. Yuk kita lihat. Halo, kembali lagi bersama saya Kenny Bunbun dalam acara KBB Kenny Buka-Buka. Sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber. Kita coba kepo-kepoin dulu ya. Oke, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya Eka Rudi Purnomo. Oke. Seorang guru nih kan ya. Iya lah, bisa copet. Guru mata pelajaran apa? Saya ngajar pelajaran sosiologi, sejarah, sama sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Oke, sejarah ya. Jadi berhubungan dengan sejarah ya, kurang lebih ya Pak ya. Oke, di sini saya mau nanya nih Pak tentang Mandarin, karena kan saya sendiri ngajar bahasa Mandarin. Oke, ya. Nah, Mandarin itu kan identik dengan bahasanya orang China ya, Oke, ya. Tiongkok sana. Saya mau tanya nih Pak, sama Bapak sebagai guru sejarah ya, pasti nggak ada hubungannya, tapi dalam sejarah pasti ada hubungannya. Oke, ada kaitannya pasti itu. Nah, Bapak sebagai guru sejarah mengenal China itu sebagai negara yang apa sih? Oh, kalau menurut saya negara China itu, menurut saya pribadi ya, itu negara yang paling banyak budayanya. Apa aja tuh Pak? Kalau boleh tahu. Budaya China yang ada di Indonesia, misal contoh yang tahu saya ya, misalnya contoh Liong, Barongsai dan lain-lain, itu menurut saya adalah bentuk dari budaya. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita melihat hal tersebut pada masa-masa era tertentu, itu pernah budaya itu ditiadakan di Indonesia. Itu pernah dulu. Oke, terus komentar Bapak sebagai anak bangsa nih, bagaimana melihat budaya itu sempat diberhentikan di Indonesia? Kalau misalnya di Indonesia, sebetulnya itu adalah masalah politik ya. Kalau misalnya dalam pelajaran sejarah, tapi saya tidak mau menyebut itu zaman eranya siapa, takutnya kontroversi kan. Nah, kalau melihat hal tersebut, kalau menurut saya itu adalah masalah politik. Politik itu menurut saya itu jauh lebih bahaya daripada penyakit seperti ini. Lalu untuk peserta didik nih, yang menonton video ini dari peserta didik SD, SMP, SMA, SMK, apa sih motivasi lalu inspirasi dari Bapak sebagai guru sejarah tentang China atau Mandarin ini yang kira-kira Bapak, oh bagus sih untuk kita sebarkan. Oke. Nah, kalau menurut saya sendiri, nah ini kan kebetulan di sekolahan, maaf saya generasi saya, sekolah memang dalam artian backgroundnya emang Chinese, ya kan? Kalau menurut saya sebagai anak peserta didik di sekolah Dharma Budi Bakti, entah dari jenjang TK sampai SMA, SMK, itu menurut saya perlu, karena bagaimanapun itu adalah budaya dari leluhurmu sendiri. Kalau perlu memang dalam bahasa Mandarin tersebut kalian itu, nih saya mengkritik nih ya, bagi orang yang dalam artian dia kadang lebih membanggakan bahasa asing negara lain daripada bahasa asing budaya sendiri. Banyak hal-hal tersebut yang saya temuin, khususnya pada murid-murid saya, gitu kan. Tolong, ini adalah menurut saya itu adalah bahasa leluhurmu, dari situlah hargailah semestinya. Oke, menurut Bapak seberapa pentingkah bahasa Mandarin ini untuk peserta didik yang mau belajar? Loh, sekarang gini loh, kalau misalnya saya mengatakan bahwa bahasa Mandarin itu perlu, ya perlu, karena apa? Ini zamannya sudah eranya globalisasi, ya kan? Terus yang kedua, itu bahasa China sendiri itu sudah mulai banyak diminati banyak negara. Bahkan di sekolah yang jurusan bahasa pun itu diadakan untuk penjurusan sekolah. Penjurusan sekolah itu SMA itu kan yang ada saat ini yang saya tahu itu ada IPA sama IPS. Nah, sekarang ada penambahan lagi bahasa Mandarin. Atau jurusan bahasa. Dari Bapak sendiri nih, Pak Eka, merasa tertarik gak sih untuk belajar Mandarin? Saya sebetulnya terus terang saja namanya bahasa asing itu saya tertarik, nggak hanya Mandarin saja. Akan tetapi
saya kalau misalnya minta tolong Lause Kenny, dia jamnya sekarang udah banyak. Saya minta tolong pun agak susah, ya kan ya? Oke, satu pertanyaan terakhir nih untuk baca. Di China ini sama di Indonesia kan sudah menjalin hubungan bilateral. Di Indonesia ada nggak sih sejarah tentang China? Di Indonesia ada nggak sih sejarah tentang China yang tidak diikat oleh negara dan kita nggak tahu? Menurut Bapak sebagai guru sejarah. Orang Chinese-nya maksudnya atau gimana? Ya, misalnya keturunan gitu. Mau keturunan atau mau orang aslinya lokal, ada sih sejarah yang tidak diungkit di Indonesia, tapi itu sebenarnya ada di China. Sebetulnya kalau misalnya diungkit apa enggaknya, kalau misalnya contoh diungkit itu ada, tapi itu pembahasan bukan ungkit secara hitung-hitungan ya, akan tetapi ungkit jasa baiknya. Contoh ketika Soekarno diasingkan di daerah Rengas Dengklok, itu pun Soekarno ditempatkan di rumah, kalau bahasa sekarang mah juragan beras, itu adalah orang dari etnis Tiongkok, tapi saya mohon maaf lupa namanya siapa. Etnis Tiongkok ya? Etnis Tiongkok. Terus banyak sekali militer-militer Indonesia, khususnya daerah Kalimantan, itu adalah orang yang beretnis Tiongkok di situ. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau orang, misalnya saya bukan berbau rasis, misalnya contoh orang keturunan Chinese, seperti saya Lause, kalau menurut saya itu dia, kalau dia misalnya Lause Cina, saya kurang senang dengan mengatakan seperti itu. Nah, karena dia di sini udah lama lahir di sini, ya kan, saya punya dia orang Indonesia gitu kan. Cuma kalau misalnya berbau rasa China, mungkin orang ada yang bergas itu, tapi kalau saya pribadi kurang serak. Kalau etnisnya China, iya. Kalau saya ditanya orang Indonesia, kalau tanya etnisnya saya Jawa. Gitu. Jawa. Ya saya kurang serak juga kalau misalnya ada perkataan, dia Cina nih gitu. Oke, jadi itu etnis berbeda. Saya walaupun bahasanya orang Indonesia yang ibaratnya sisi asli orang Indonesia pun saya nggak enak juga mengatakan seperti itu, kan di sisi lain kan dia lahir Indonesia, kecuali nenek moyangnya wajar lah. Itu ada alaman gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Jangan lupa nonton videonya biar ada motivasi dan inspirasi. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Boleh Pak ngomong 1-2 kata-kata tentang bahasa Mandarin yang Bapak tahu? Yang setahu saya ngomong bahasa Mandarin itu sese gitu doang. Sese. Oke, sekarang kita kembali lagi dengan narasumber yang kedua. Kita lihat di sebelah saya. Silakan kenalan diri. Ya, terima kasih Lause. Hai, nama Ibu Nur Marika. Ibu dipanggil Rika. Mengajar mata pelajaran Matematika. Iya. Mantap. Kenapa saya manggil guru matematika untuk bahas Mandarin? Nggak nyambung ya matematika Mandarin. Tapi saya pengen gali di sini, pengen kepo sama Ibu Rika sebagai guru matematika. Gini Bu pertanyaan. Ini kan yang menonton adalah peserta didik dari SD sampai universitas. Ya. Mereka pengen tahu nih, pengen ada semacam motivasi. Tujuan gue belajar Mandarin apa sih? Kenapa sih harus belajar Mandarin? Bagi Ibu sendiri, kenapa sih harus belajar Mandarin? Sebelum itu, Ibu merasa penting nggak sih untuk belajar Mandarin? Menurut Ibu sendiri? Oke, kalau menurut Ibu sendiri ya, kalau menurut saya pribadi, dalam arti itu bahasa Mandarin itu perlu sekali. Kenapa itu? Ya, kenapa? Ya, sebab kita bisa belajar dari orang lain juga. Jadi kalau kita mau kemana-mana, baik itu keluar negeri, Cina, seperti itu, jadi kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau pribadi sama saya, karena saya kurang, jadi ya saya harus lebih untuk lagi memahami yang namanya bahasa Mandarin. Seperti itu. Nah Ibu sendiri tertarik nggak untuk belajar Mandarin? Oh, tertarik banget. Di mana Ibu yang Ibu tertarik di mana? Dalam bahasanya. Begitu, dalam Berbicara. Bicaranya Seperti Ibu itu. pengen bisa gitu. Iya benar. Lalu langkah apa yang kira-kira Ibu pengen bisa, cuman lama nih untuk belajar gitu. Kira-kira Ibu bagaimana cara yang tepat biar bisa Mandarin gitu? Ya kalau seperti itu ya saya harus banyak-banyak yang namanya mendengar. Mendengar seperti saya bisa mendengar yang namanya musik, film, iya benar seperti itu. Jadi kita bisa untuk berlatih jadi lebih biasa. Oke, gitu ya. Nah, Mandarin kan identik dengan bahasanya orang China nih. Iya benar. Negara China. Apa sih Ibu tahu tentang negara China?
Makanannya kah atau budayanya kah? Kalau negara China sih yang saya tahu, karena kan kebetulan saya orang Medan. Ada Horas bang. Horas. Kalau di sana itu yang saya tahu mah bahasanya itu baik, seperti itu dia. Kemudian Cina itu ya rapi, bersih seperti itu. Bersih. Oke, seperti itu ya. Terus makanannya top banget. Kayak apa itu sebutin? Kalau sebutin sih kurang ya, karena saya belum pernah makan. Kayak bakmi, somai itu kan? Iya, bakpao juga ya. Bakmi kan dari China ya. Oh, bakpao juga iya, bakpao Medan. Ya, pangsit itu kan juga termasuk makanan Iya, dari betul. sana, dari China. Seperti itu. Pangsit itu lebih enak. Apalagi pangsit Medan Ya, Pringsan. kalau kata orang sering makan pangsit itu bisa ngomong Mandarin. Itu cara doang. Ya, oke. Satu pertanyaan terakhir nih Bu. Bagi Ibu, apa sih saran, masukan, kritik atau pesan, motivasi, inspirasi buat para penonton di sini yang kira-kira baik untuk belajar Mandarin, terus masa depannya apa sih? Kira-kira masukannya apa? Ya. Biar semangat. Ya, untuk kalian semua itu bahasa Mandarin penting juga untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk kalian belajarlah selagi kalian menuntut ilmu ya. Jadi selagi masih muda kejarlah yang namanya mimpi. Nah, itu apa? Yang namanya kejar Tuntutlah ilmu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Cina. Ya, Benar. seperti itu. Itu kata pepatah ya. Iya benar. Kenapa sih harus sana kan? Berarti aneh kan ada sesuatu di sana. Nah, jadi kalau mau ke Cina harus pintar bahasa Mandarin. Nah, Benar itu ya? dia. Nah, seperti itu. Oke, coba Ibu kasih 1-2 kata-kata Mandarin yang Ibu tahu ke penonton. Ya, pernah dengar cuma hanya ucapan terima kasih. Apa itu? Sisi. Sisi. Juga makan siang gitu ya. Makan Cia. siang. Cia. Cia itu bahasa daerah sih sebenarnya, itu artinya makan juga. Iya, cia. Oke, terima kasih banyak Ibu Rika atas Ya, sama-sama. waktunya. Dadah. Dadah. Ya, ketemu lagi. Sekarang saya membawa narasumber yang ketiga. Sebelah saya. Boleh kenalan diri, Pak? Silakan. Oke, perkenalkan saya nama Asep Abdul Rahman, mengajar geografi dan seni budaya. Oke, mengajar seni budaya dan geografi ya Pak ya. Oke, kenapa saya manggil geografi dan seni budaya? Apa kaitannya dengan Mandarin atau China? Oke, sekarang saya pengen kepo nih Ya. sama Pak Asep. Pak Asep kan ngajar geografi nih Pak, Ya. sama seni budaya. Nah, geografi menurut Bapak itu, geografi China itu yang sempat Bapak pelajari itu bagaimana Pak? Bisa sharing ke teman-teman Pak? Oke, untuk geografi China ya, yang saya tahu China itu memiliki peta terbesar keempat kalau salah ya. Ya, keempat dengan jumlah penduduk terbesar pertama ya Di itu dunia ya. ya di dunia lebih dari 1 miliar kalau salah. Benar 1,4 kalau nggak salah ya. Ya. Dan saya juga pernah dengar kenapa bisa sebanyak itu karena di sana itu mungkin banyak tingkat kelahirannya ya. Tapi saya pernah dengar nih Ustaz, di sana sudah mulai dibatasi ya karena jumlah penduduknya sangat banyak. Ada beberapa provinsi yang mengatakan katanya dari pemerintahan sendiri satu keluarga itu harus satu anak ya. Oh, oke. Katanya kalau lebih dari satu anak pasti- Karena sudah kebanyakan ya Pak ya? Iya, sudah Jadi kebanyakan. Pakai kayak semacam Indonesia program KB ya? Iya, bahkan di sana itu saya pernah dengar juga daripada anaknya lahir ke dunia, dia sudah punya anak satu nih. Yang kedua daripada lahir katanya lebih baik diambil janinnya dijadikan sup, itu benar nggak ya? Bener sih Pak, itu Ya. di sana ada sup. Ya, Oh, itu karena itu Pak? Iya. Jadi kalau udah punya anak satu, punya anak kedua, gugulin aja. Iya, daripada katanya kena denda. Iya, jadi daripada kena denda lebih baik dijadikan sup gitu. Bahkan sana dilegalkan ya dijadikan sup dan harganya juga mungkin lumayan mahal. Makan itu Pak sama manusia. Iya, dimakan. Bener masih ada bentuk usia 4 bulanan kali 4 bulan 3 bulan gitu. Wah, bayangin ya. Iya. Oke, itu dari pengetahuan yang kita tahu ya, ini bayi dijadikan sup makanan oleh manusia sendiri. Kanibal ya Pak? jadi Iya. ya. Nah, kalau secara geografis nanti di tahun 2050 itu secara proyeksi penduduk itu
itu nanti China itu bisa salib sama India. Apa itu? Jumlah penduduknya. Oh, kenapa tuh? Karena pertumbuhan penduduk di India masih tak terbatas, gitu. Jadi masih tinggi. Mungkin kalau di Indonesia sendiri kan ada istilah 2 anak lebih baik ya, itu masih saran gitu. Sedangkan di China kan tadi ada beberapa provinsi dibatasi 1 keluarga 1 anak ya. Sedangkan di India itu masih banyak, rata-rata bisa lebih dari 4 anak per keluarga. Jadi, Makanya prediksi iya, pertumbuhan penduduknya terus meningkat gitu. Bahkan nanti di tahun 2050 secara geografis itu mengalahkan China gitu. China. Jadi ini nomor 1 bisa Iya, saling dia ya, jadi China. nomor 1 nanti. Wow, luar biasa ya. Iya. Lalu dari seni budaya, Pak? Kalau dari Seni dan budaya China yang perlu Bapak pelajari. Tahu. Mungkin kalau yang saya tahu, karena saya tinggal di Chelsea ya, itu saya pernah lihat ada kampung China ya di kota wisata ya. Itu setiap tahun biasanya ada pameran gitu. Ada pameran, bahkan ada kayak pasarnya juga jualan pakaian apa yang Chongsang ya. Sana sangat ramai. Iya, kegiatan Imlek kadang-kadang ramai sekali gitu. Jadi kayak tempat kumpul para Chinese juga ke sana. Bahkan masyarakat lokal juga bisa datang berkunjung ke sana gitu untuk menyaksikan bagaimana sih budaya China itu. Oh gitu ya. Menarik sekali ya. Lokasinya pun seperti di China gitu. Chinatown ya. Chinatown. Chinatown ya. Ya, betul. Lalu Bapak sebagai guru juga nih, Pak. 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 Ya. Bidang seni budaya. Mereka yang mau belajar bahasa Mandarin ini, yang belum punya basic, Iya. belum punya dasar Mandarin, itu apa sih Pak saran dan masukannya untuk mereka? Pertama itu niat mungkin ya, diniatin dulu dalam hati, karena belajar tanpa niat itu nggak bisa gitu. Jadi diniatin, fokus belajar, mungkin Ausa juga nanti memberikan pembelajaran yang menarik juga ya, karena pembelajaran akan berjalan ketika antara siswa dengan gurunya itu komunikatif gitu. Jadi sama-sama saling ingin belajar gitu. Ya, harus ada dari duanya gitu. Nggak bisa dari misalnya Lausunya udah mengajarkan dengan baik tapi anaknya tidak semangat, tidak fokus, itu juga tidak bisa gitu. Jadi harus ada interaktif atau komunikasi antara guru dan siswanya. Iya. Sekali. Nah dari Pak sendiri tertarik nggak sih untuk belajar Mandarin, Pak? Ya saya tertarik sih, cuman apa ya, mungkin karena waktu kali ya. Pengen juga Pak ya? Iya, karena saya juga kepengen main ke China atau ke seluruh dunia gitu. Bahkan katanya nanti China itu bisa jadi bahasa nomor 2 ya setelah bahasa Inggris gitu. Karena jumlah penduduk yang sangat banyak, bahkan masyarakat China juga banyak juga tersebar ke seluruh dunia gitu. Bahkan di Amerika juga ada ya. Saya sempat nonton film Ip Man 4 ya. Ternyata sana ada kota China juga ya. Pengen gitu. Cuma ya mungkin itu saya bilang saya niatnya kurang gitu. Mungkin kalau saya niat bisa ya. Gitu. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dan itu apa hal yang selain tadi yang jalan-jalan ke luar negeri, lalu lihat budayanya, apa sih yang Bapak lihat dari China ini? Kalau untuk China ya itu tadi mungkin saya juga bisa berinteraksi juga nanti sama teman-teman yang di luar ya, internasional ya, karena sekarang kan teman itu nggak hanya di lokal, di luar juga banyak ya. Bahkan saya juga pernah ikut seminar internasional juga gitu. Kayaknya kalau misalnya kita bisa lebih dari satu bahasa, itu kayaknya enak bisa komunikasi sama orang luar juga gitu. Jadi pertemanan itu nggak hanya di lokal gitu misalnya, tapi bisa di luar juga gitu. Ya. Jadi banyak manfaatnya teman-teman ya dengan belajar bahasa asing, nggak cuma Mandarin doang. Ya. Itu kalian bisa interaksi sama orang di luar Indonesia. Jadi intinya harus niat ya Pak ya? Iya, niat. Sarannya harus niat nomor 1. Iya, niat. Tetap semangat gitu ya. Komunikatif ya Pak ya? Komunikatif ya. Kalau emang nggak ngerti tanya terus gitu ya. Sampai bisa. Iya. Makanya yang nggak bisa jadi bisa. Iya, jadi bisa. Oke Pak, kata penutup Pak, sampaikan 1-2 kata-kata dalam bahasa Mandarin Pak ke Apa yang ya? apa, terima kasih Kak, atau apa kayak Bahasa Mandarin. Belum belajarin. Ya Bapak tahu pernah dengar dari anak-anak di sini juga. Apa ya? Terima kasih Bapak tahu. Sisi. Oke, sisi Mas, terima kasih banyak. Ya, para Buners, itu dia tadi narasumber yang sudah saya wawancara. Kalian sudah dengar semuanya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, motivasi untuk kita belajar apapun itu selain Mandarin. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share,
like, komen di bawah, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan terus informasi-informasi dari saya. Oke, jangan lupa ketemu lagi nanti lain waktu. 谢谢，再见。